Halo guys, dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau nge-review Mini RC Drift skala 1/18 LDRC Mazda RX-7. RC murah, upgrade tipis-tipis, tapi bisa ngedrift enak. Tapi ini lebih cocok untuk kalau kita main-main santai ya, main-main di rumah sama teman-teman. Kalau buat kompetisi mungkin tetap kurang ya. Nah, ini kemarin kita beli LDRC yang RX-7, remote bawaannya ini dia di pembelian itu include giro untuk ngedrift, karena dia ini RWD penggerak belakang, jadi mesti ada giro untuk menyetabilkan roda depan. Tapi giro bawaannya ini memang kurang ya, jadi ya dia cuman bisa ngonter setir aja tapi nggak bisa nahan. Jadi kalau dibuat ngedrift itu tetap godek-godek tuh ya. Maklum aja harga 500-an sekian sudah dapat giro, ya gironya pasti kurang lah. Kita mau belajar, kalau partnya ini gak enak ya belajarnya juga pasti akan sulit. Wong RC nya basicnya gak enak kok mau belajar. Karena kita di rumah ada FlySky GT5, di receivernya ini S6 ini sudah ada internal giro, built-in giro. Cuman saya nggak tahu ini gironya ini kayaknya sih gak bisa untuk drift, karena giro-giro, balik lagi, giro-giro bawaan itu pasti kurang lah. Tapi kemarin sempat kita coba untuk ngedrift, ternyata dia nggak buruk-buruk amat, tetap lebih enak daripada pakai gironya si bawaannya si LDRC. Cuman tetap ada, dia ini nggak bisa long drift, bukan nggak bisa ya, tapi gironya ini pas kita banting setir misalnya ke kiri gini, set, dia itu bannya kiri juga, tapi segera balik ke jalan yang benar, kembali ke lurus gitu. Misalnya gini, set, nah dia itu pinginnya langsung balik segini, sedangkan mestinya dia bisa nahan agak lama supaya kita bisa long drift ini, tapi dia nggak bisa. Nah, kemarin sudah eksperimen, nyoba di SVC nya ini. Di SVC ini kita on kan untuk mengaktifkan giro. Jadi si servo cukup masuk di channel 1 seperti biasa, di channelnya steering, terus SVC di on, itu giro aktif. Terus kalibrasi itu kalau perlu kalibrasi, dia kalibrasi otomatis. Terus reverse apa enggak, ini biasa kayak servo. Jadi pas digoyang ini responnya dia ke kiri apa ke kanan itu kita benerin kalau memang kebalik. Terus habis itu steering gain. Nah, steering gain ini yang pernah tak lihat di YouTube orang luar, itu dia pakai settingan di 40%. Ternyata di 40% kalau dipakai di LDRC itu kurang, dia masih gampang melintir. Terus tak coba kalau di 80% itu mulai ada godek, jadi steering mulai deg. Nah, pas turun di 74% ini mulai lebih stabil, ya tetap ada godeknya sedikit, gak iso nahan setir dengan smooth, itu nggak bisa, dia tetap ada godeknya sedikit tapi masih lebih enak dipakai. Terus ada throttle gain ini mungkin kalau di RC Rally atau bagi ya, kalau kecepatan tinggi di start kan pasti spin. Nah, spinningnya ini biasanya kan mobil dari cit, nah pas cit ini si giro membantu menstabilkan, kayaknya sih itu. Nah, ini ada priority ini gunanya, waktu itu si YouTuber luar negeri prioritinya dipakai 70%. Jadi pas giro lagi kebanting bodinya ke gini kan, gironya ke kiri.
itu kalau di priority 70% kita mau dibalik kanan, si servonya bakal ngikut kita lah. Tapi ternyata pas dipakai itu nggak enak, malah si giro nggak bisa nahan, malah kita yang nyetir gini, itu ngedripnya juga jadi nggak bisa long drip, nggak bisa smooth, malah goyang-goyang. Akhirnya tak buat 0% malah lebih enak. Jadi akhirnya kalau anda punya flash kayak GT5 sama receivernya yang FSPS 6 ini, kalau mau dicoba di LDRC mungkin bisa coba pakai settingan ini. Priority-nya 0, throttle gain-nya 0, steering gain-nya 74, terus reverse-nya ini diatur aja, terus lainnya udah nggak ada, udah tinggal jalan. Nah, pas pakai receiver ini kita pakai ESC-nya ESC 20 ampere, ESC biasa kayak yang dipakai di RC Adventure. Ini kalau beli kan murahnya harganya, kemarin dapatnya 35.000. Cuman ini terus kita buatin housing sendiri dari PVC board, dibaut di atasnya baterai tray. Karena tetap kurang nyaman, dilalah pas lihat-lihat FB Group, loh kok katanya das micro V5 restock lagi. Nah, ternyata beneran ada PO das micro V5 di salah satu toko di Tokopedia. Kita PO, ternyata udah dikirim. Nah, kita pakai das micro V5 sekarang. Portnya kita kembalikan ke port LDRC yang semula. Nah, ini port LDRC semula yang biasa-biasa aja, pakai remote yang aslinya, pakai baterai aslinya. Dari kemarin juga servo masih pakai servo bawaan, jadi sudah cukup. Nah, terus penampakan gironya itu di sini. Nih, giro das micro V5. Kecil banget. Ini sebenarnya kita nggak tahu ya, harusnya dia itu dipasang di tengah atau di belakang. Kita rencana mau taruh di bawah, di dasar, tapi kabelnya kurang panjang. Ini kabelnya ini dari board yang hitam, ini kabel hitam langsung ke das micro. Ini kalau ditaruh di bawah sendiri ini nggak cukup, jadi kita mesti buat tataan agak tinggi sedikit supaya kabelnya ini pas. Nah, si das micro sendiri itu kan colokannya ini beda sama colokan servo pada umumnya, jadi kita mesti beli adapternya atau konverter kabelnya dari servo yang biasa ini. Terus kita ini dari servo ke das micro, ini ada adapternya, ini gambarannya kelihatan guys. Nah, ini dari merah orange kuning merah kuning coklat ke kabel itu ini, terus masuk ke giro. Nah, terus dari giro yang 4 kabel ini masuk ke boardnya, ke receiver ya, ke receiver ini. Terus ada satu kabel lagi ini dibiarin aja. Ini kalau kita pakai Fly Sky ini, dia bisa masuk ke channel 3. Nanti kita bisa setting EPA atau gainnya di remote. Nah, tapi karena kita masih pakai si portnya bawaan LDRC, kita ini biarin aja. Nah, kita settingnya langsung dari gironya. Kita nyalakan RC. Nah, ini karena kita masih pakai board bawaan, jadi gironya si LDRC nya sendiri juga masih jalan ya. Gironya LDRC sendiri juga masih jalan. Kita matikan di sini dua ini ya, B sama C, diklik bareng. Nah, ini gironya si LDRC mati, tinggal das micro. Nah, jalan ya, lebih smooth, kalem, alon tapi kelakon. Sebelum kita setting gainnya,
pas tadi mau nyalain itu kita pencet yang tombol warna abu-abu ini guys. Nah ini ditahan, dipencet cetik sambil nyalain on off nya ini, on off nya RC ini dipencet dulu terus nyalain tik. Nah nanti dia menuju ke settingnya endpoint. Kita juga tahunya itu dari videonya channel YouTube Raisa Malik. Kita belajar dari sana si cara setting endpointnya itu. Jadi teman-teman bisa mengunjungi channelnya Raisa Malik, dia lebih pro lagi tentang mini RC drift, memang dia mainnya di situ. Nah terus setelah ini sudah seperti ini, sudah setting endpoint, kita tinggal menyesuaikan si settingan gironya, gainnya ini kita juga ngikut si Raisa Malik. Dia ini kalau di posisi gini ya, posisi horizontal, shred ke tengah ini dia 0. Jadi si RC ini gironya ini enggak jalan. Nah kita ikut si Raisa ini di posisi plus 45 naik ke atas ini 45 atau 50. Ini kayaknya sih settingan yang enak ya menurut saya. Ini bisa juga di setting minus, jadi turun ke bawah melawan arah jarum jam ke bawah sini 45 juga, tapi dia kayaknya sih settingannya lebih agresif. Jadi balikin bannya itu lebih cepet ya. Akhirnya sih saya ngerasa jadi kayak pakai si giro bawaannya gironya fly sky tadi. Jadi akhirnya tetap saya pakai di 45 ini kayak si settingannya dari Raisa Malik itu. Setelah 2 minggu main RC, depan ini kan terlalu ringan, jadi pas kita belokin ini tetap lurus karena kurang beban. Padahal setir udah belok gini, dia kurang beban, akhirnya kita tambahin beban. Nah kalau temen itu malah di depan sini dikasih baterai 2 biji, baterai AA itu 2 biji. Karena di sini ada servo kan, kita nggak bisa naruh baterai, jadi ini nemu salah satu part sepeda motor yang nggak kepake di rumah, ini kecil tapi lumayan antep beratnya, jadi kita lem aja pakai lem bakar di sini. Ternyata lumayan, jadi setirnya ini lebih manut aja, lebih ngikut. Terus ini figur dari RCGD bekas anak saya, ini dipotongnya, ditempel lem di sini. Terus posisi board juga akhirnya digeser ke kiri supaya lebih ini si figurnya ini pas di lubangnya jendela. Nah terus ini kita kasih baterai di luar di atas. Nah, ini kita matiin dulu aja. Baterai kita taruh di atas karena saya lihat dari channelnya Raisa Malik juga dia ditaruh di atas gini. Tapi kalau si Raisa motong bagian tengahnya ini dipotong supaya lebih rapi mungkin ya, dan distribusi bobotnya lebih banyak di belakang memang. Nah tapi di RC 1/10 pun rata-rata juga distribusi bobot lebih banyak di belakang. Jadi kayak ESC, kipas, motor, baterai di bawah tengah, sirkuit di depan, lah giro juga di tengah belakang gitu. Mungkin tujuannya supaya pas banting atau ngepot ini buang bokongnya lebih berat dan jadi lebih enak. Kayaknya sih gitu kayaknya. Tapi karena kita masih pemula ya wis ngikut-ngikut aja. Terus di belakang kita kasih ini magnet. Karena selama ini buka tutup kok selama ini kan pakai screw ya, baut atau mur yang di bawaannya ini kita ganti pakai magnet aja ini. Jadi depannya tetap dicolok ini, set, terus belakang tinggal dimasukin ini, slep. Nah ini wis ngunci nih guys. Nah, ini dari segi body juga kita kasih lining garis hitam, pakai spidol OHP itu, atau kalau punya spidolnya Gundam itu lebih bagus. Terus kita cat side molding ya, moldingnya ini biar kayak agak-agak OM lah. Ini legend. Kalau si teman saya RX7 yang putih namanya Rio itu, yang ada di
gambar ini dia pakai giro AFRC, sama giro untuk micro atau mini RC drift, bentuknya kecil juga, cuman harganya lebih mahal, dia 470.000. Sama-sama bisa disetting dari gironya gini itu, cuman dia lebih premium ya karena ada housingnya, dan housingnya itu terbuat dari steel atau aluminium, jadi kelihatan lebih bagus. Sedangkan das micro kan cuman board aja, ini nggak ada housingnya. Nanti kapan-kapan kita buatkan dari PVC board aja, dudukan yang lebih proper ya, nggak kayak gini nih. Tapi secara fungsi sama. Nanti kita lihat si videonya RX7 pakai AFRC itu enak juga, itu long driftnya juga dapat itu, cuman drivernya aja yang harus lebih banyak belajar. Wak. Nah, tapi warna putih ini karena mirip sama kayak punya ini Mas Rio, nanti next kita akan cat aja ini supaya kalau pas main bareng nggak ketuker ya, kita lihatnya bingung sing di sing tek sing di Rio ini, jadi gak asik nanti kalau kita cat kelihatan mana yang das micro, mana yang AFRC. Oke, terima kasih banyak, semoga suka videonya dan semoga videonya ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, see you guys.